Oke. Oke ya, oke. Nah, unsur utama dalam penanggalan liturgi itu sama dengan penanggalan umum, yakni hari Minggu, Sabtu. Ada tanggalan ya 1 sampai 31, ada bulan Januari sampai Desember ya. Kelebihannya pada setiap hari atau tanggal ditambahkan juga keterangan khusus hari atau tanggal yang bersangkutan terkait dengan hari atau pesta yang terjadi pada tanggal yang bersangkutan. Ya, contoh Nov Desember 2016 tahun A garing 1. Tahun A berarti tahun bacaan untuk hari Minggu. Jadi kalau mengambil bacaan hari Minggu ambil yang tahun A. Pertama atau ganjil berarti harian. Kita ambil contoh misalnya di sini ada 27 Nov MG. Itu berarti adalah 27 November hari Minggu. Masih di atas Mas ya. Hari Minggu Advent ya. Lalu ada dalam kurung U. U itu artinya ungu. Ungu. Ya, ungu itu berarti vestimentumnya atau pakaian liturginya berwarna ungu. E itu berarti ekaristi. Ya, ekaristinya bagaimana kalau hari Minggu Advent? Ekaristi syah berarti ada syahadat. Berarti ada prev Advent itu maksudnya prevasi Advent. BCE artinya bacaan ekaristi. Diambil dari Yes itu Yesaya 2 1 sampai 5, MZM itu berarti Mazmur tanggapannya, ya. Lalu RM itu bacaannya ya Roma 13 11 14a, lalu Matius 24 37 44. Oh, itu berarti bacaan ofisi, ya. Bacaan ofisi, lalu Yesaya 6 1 sampai 13. Ofisi Allah Tuhan ya. Kita lihat misalnya tanggal 28 SN hari Senin. Di situ disebut hari biasa pekan pertama Advent dalam kurung U berarti ungu. BCE berarti bacaan ekaristi, Yes 2 1 sampai 5 atau Yes 4 2 sampai 6. Berarti ini pilihan. Boleh lektor mengambil dari Yesaya 2 atau Yesaya 4. Lalu Mazmur tanggapan, kemudian Matius ini bacaan Injilnya, lalu BCO ini bacaan ofisi, ya. Lalu di bawah ada tulisan dengan huruf-huruf besar yang diberi bold. Ini menunjukkan adanya lembaga hidup bakti yang akan merayakan pesta Santo atau Santa di tanggal 28 tersebut yang jatuh di Badi Advent itu. Hari biasa pekan 1 Advent. Misalnya CM, ya, Kongregasi Misio, Romo-Romo CM, PK, Putri Kasih, Suster-Suster Putri Kasih. Itu kalau merayakan Ekaristi, dia boleh merayakan pesta Santa Katarina Labore sebagai seorang perawan. Berarti dengan demikian menggunakan vestimentum P putih. Ekaristinya menggunakan kemuliaan, ofisinya Allah Tuhan. Kemudian di dalam perayaan Ekaristi ini mereka menggunakan bacaan dari hari biasa pekan pertama Advent. Ya. OFM atau OFM konventual ini berarti para imam, bruder, frater dari kongregasi Lembaga Hidup Bakti OFM atau OFM konventual merayakan PW, peringatan wajib Santo Yakobus dari Marka, seorang imam. Mereka boleh menggunakan vestimentum putih, P putih ya, bukan U ungu ya, tapi putih. Karena peringatan wajib, maka bacaannya diambil dari bacaan seharian ya. SSPS, SSPS AP ini nama biara tarekat suster ya. Merayakan pesta Beata Marie Helene Stollenwerk, seorang perawan. P ya, P itu putih. Instrumentum ekaristinya menggunakan kemuliaan. SVD ya, PF perayaan fakultatif, pesta fakultatif. Beato Marie Helena Stollenberg.
perawan. Ini sama juga dengan SSPS. Jadi itu cara membacanya ya. Coba kita lihat ke bawah lagi, cari tanggal yang lain yang rada ribet. Misalnya, oke ini 1 Desember. Ke atas lagi, 1 Desember. Oke, 1 Desember ya, hari Kamis, KM. PW berarti peringatan wajib. B berarti Beato Dionysius dan Redemptus. MRT berarti martir, martir Indonesia. Maka sekalipun ini jatuh pada masa Advent 1 Desember ini, ya, kalau menggunakan rumus peringatan wajib Beato Dionysius, martir Indonesia, maka vestumentumnya berwarna M, merah. Ya, liturginya merah bukan ungu ya. Bacaan ekaristinya Yesaya 26 1 sampai 6, ini Mazmur tanggapannya, Injilnya Matius. Bacaan ofisi jangan dilihat ya, bacaan ofisi ini biasanya untuk para biarawan biarawati ya. Lalu kalau untuk Imam SY pada 1 Desember mereka merayakan peringatan wajib Santo Edmund Campion, ya, juga Santo Robertus Southwell dan kawan-kawan, imam dan martir. Maka menggunakan warna merah testamentumnya, tetapi bacaannya bisa menggunakan bacaan misa harian. Jadi kira-kira cara membacanya seperti itu ya. Kita pindah ke tanggal 3. Sabtu ya. Ini 3 hari Sabtu nih maksudnya Sabtu pagi ya 3 Desember. Naik lagi tanggal 3 Desember ya. Nah, Sabtu ini maksudnya Sabtu pagi sebelum pukul 6 sore ya. Maka di sini ada tulisan Pesta Santo Franciscus Xaverius, im berarti imam, P putih berarti warna liturginya, PLD pelindung misi, ekaristi, kemuliaan, ekaristinya menggunakan kemuliaan, BCE berarti bacaan ekaristinya, bacaan pertama dari 1 Korintus 9 ya. Kemudian Mazmur tanggapan, lalu Injilnya dari Markus 16. Bacaan ofisi nggak usah kita lihat karena ini biasanya bacaan untuk para biarawan ketika mereka berdoa brevir. Lalu di sini ada tulisan CIJ, ini berarti para suster dari tarekat CIJ merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius sebagai pelindung tarekat. Ya, lalu juga FC sebagai pelindung tarekat, MSSCC juga pelindung tarekat, OAD pelindung tarekat, PI pelindung tarekat dan hari jadi tarekat, PRR pelindung tarekat, SSPS pelindung tarekat. Para lembaga hidup, para biarawan SX menjadikan pesta ini sebagai hari raya. Jadi khusus di Biara SX ya tanggal 3 ini, 3 Desember ini, mereka menjadikan Santo Franciscus Xaverius ini bukan sebagai pesta, tapi sebagai hari raya. Hari raya Santo Franciscus Xaverius. Meskipun ini di masa apa tadi Advent ya, maka mereka khusus di Biara SX mereka menggunakan warna putih ya sebagai pelindung tarekat. Ekaristinya ada kemuliaan, ada syahadatnya didaraskan. Ya, ada ibadat sore pertama untuk hari raya Santo Franciscus Xaverius. Begitu ya cara membacanya ya. Itu saja tambahan dari saya, semoga nanti